Shalom Royal Family, welcome to Royal Surabaya Sunday Service. We celebrate for your decision to come to the church today. We are grateful for your presence. Hadir atau absen? Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya beribadah. 1 Timotius pasal 4 menulis, latihlah dirimu beribadah. Oleh karena itu di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, bahkan pribadi, let us prioritize to be present in the house of the Lord. Be present bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan melibatkan sepenuhnya, sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Karena dalam ibadah, kita bukanlah penonton, kita semua adalah bagian dari ibadah. We are not called to be spectator to watch. We are called to be participant to serve. So, be present in the house of the Lord. Terhubung atau terselubung. Worship is relationship. Praise and worship bukan hanya sekedar tentang lagu yang kita nyanyikan dan bukan juga tentang tipe musik yang ingin kita bawakan. Tapi merupakan respon hati dan gaya hidup yang berpusat pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan, maka praise and worship hanyalah aktivitas yang terselubung dan nyanyian tanpa makna. So Royals, choose connections, let's dive into His presence and be connected to Him at all times. Responding or performing. Worship bukan tentang nada dan lirik yang indah untuk didengar, tapi lebih soal hati kita yang mau diarahkan ke yang benar. Bukan tentang skill yang terlihat sempurna, but a surrendered heart to Him alone. Worship bukan tentang kita yang terlihat, tapi tentang Dia yang justru kita tinggikan. So Royals, don't just sing, don't just play music, don't stand in the same old way. Be responsive when we worship Him. Menggunakan atau menyanyiakan. Setiap kita sudah diberi dan disiapkan oleh Tuhan karunia untuk melayani dan melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya bagi kita untuk aktif dan kreatif untuk melayani dan membagikan setiap karya Tuhan kepada semua orang, sehingga karya Tuhan semakin nyata dan berdampak lebih lagi. Mari putuskan untuk tidak berdiam diri dan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. So, be responsible untuk tetap aktif dan kreatif berkarya di dalam rumah Tuhan dan membagikan semua karya Kristus kepada semua orang. Kesukaan atau tekanan. Di setiap ibadah rohani terjadi hal yang luar biasa. Anak-anak tidak hanya berjalan masuk ke gereja, mereka berlari dengan tidak sabar, dengan senyum yang paling lebar. Anak-anak percaya 100% bahwa sesuatu hal yang baik pasti terjadi. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti ini. Jadi mulai hari ini, mari tukarkan kekhawatiran orang dewasa kita dengan keajaiban seperti anak-anak. Mari beribadah dengan penuh harap and be joyful in His presence. Royal Family, let us live life at the fullest by choosing God over everything. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals. Yang bersuka cita, mari bangkit berdiri, lambaikan tanganmu. Amin. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Kasih tos kanan kiri, katakan sukacita surga bersamamu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik. Kita puji Dia. Haleluya. Come on Royal, siap menari buat Tuhan. Nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Mari terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya. Taklukan badai yang bergelora.
satu suara nyanyikan. Terima sukacita surga, itu kekuatan kita. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Mari terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berhelak. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Thank you Jesus. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, yang bersukacita sorakan amin. Mari nyanyikan haleluya sambil kasih tepuk tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan, ini iman kami. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Thank you Lord, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami bersorak bagimu Tuhan, bagimu, sukacita surga nyata. Saya persilahkan adik-adik Rocky dan Roket untuk bisa maju ke depan. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom, kita mau doa generasi. Saya mengundang untuk setiap anak-anak Rocky, Roket yang masih ada duduk di dalam hall, mungkin bisa maju ke depan ya. Masih ada yang di kursi, yuk maju ke depan. Masih ada yang berlari-lari ya, kita tunggu sebentar. Oh, anak saya sendiri. Ayo Jason. Ya. Baik, kita mau memberkati ya generasi ini, tapi sebelumnya saya mau mendoakan untuk setiap orang tua ya, papa mama yang di tempat ini. Karena saya percaya anak-anak ini boleh ada sampai sekarang, itu semua juga buah dari apa yang papa mama sudah tabur ya selama ini. Yuk kita, mungkin anak-anak kita angkat tangan ya ke arah orang tua kita mau berkatin mereka. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk kehadiran Papa Mama di dalam kehidupan kami. Apapun kekurangan mereka, mereka tetap orang tua yang terbaik buat kami Tuhan.
Dan kami mau berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan boleh tetap ada di dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka boleh tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan mereka boleh menghasilkan buah. Dan buah mereka boleh dilihat, dirasakan, dan dinikmati oleh anak-anak mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi ini Tuhan, untuk Rocky, untuk Roket Tuhan. Anak-anak ini bukan milik kami Tuhan. Anak-anak ini adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada setiap kami. Biarkan mereka boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Mereka boleh memiliki roh takut akan Engkau dalam kehidupan mereka. Dan perjalanan kehidupan mereka juga mereka boleh tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Bawa mereka Tuhan, untuk mereka boleh mengalami pengenalan akan Engkau Tuhan. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Karena dunia semakin tidak menentu, dunia semakin jahat Tuhan. Tetapi biarlah kami percaya anak-anak ini tidak hanyut di dalamnya. Tetapi mereka boleh menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang berani berkata akan firman Tuhan. Berani berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka bukan generasi stroberi. Mereka adalah generasi yang sudah Engkau pilih dan Engkau tentukan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh muncul Tuhan. Seperti cahaya-cahaya di tengah kegelapan. Biarlah kehidupan mereka boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kehidupan mereka boleh memuliakan nama-Mu lewat apa saja yang mereka kerjakan Bapa. Aku berdoa bela generasi ini Tuhan. Juga yang kesukaannya, kecintaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang mereka perbuat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kakak Rocky, setiap pembina Roket yang sudah meluangkan setiap hari Minggu untuk membina anak-anak ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka satu persatu dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kekreativitasan. Supaya mereka boleh membawa anak-anak ini, membimbing anak-anak ini dalam jalan-Mu. Untuk mengenal Engkau dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Royals, mari kita belajar satu lagu baru. Lagu yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu nyata sempurna. Let's go. Kuasa-Mu nyata sempurna.
need you, Lord. We need you, Lord. Thank you, Lord. Kuasa-Mu Tuhan naungiku, takkan ku ragu saat ku lebam makaku. Kuasa-Mu Tuhan naungiku, dan takkan ku ragu saat ku lebam makaku. Let's sing this together, come on. Dalam gelap Kaulah harapan. Hey! Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. With one voice say, Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Give praise to Him alone. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Di tengah badai, ombak sekalipun kami mau nyatakan, kami butuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi iman kami. Engkau satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari nyanyikan. Ikut dengan sayamu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan.
still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, I will be still, calling for you you are God. Forever and ever. Let's worship Him. Come on, Royals. Angkat suaramu, pujilah Dia. He is the Almighty God yang rela turun ke dunia, nyelamatin kita. Come on, worship Him. Oh, and the oceans I will be still, know you are God. Ambil 1 menit buat enjoy His presence. Sampaikan isi hatimu. Let's pray together. With one voice. Tuhanlah yang membimbingku, Ku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Ku dipegang
Saya nggak tahu apa yang saudara semua lagi hadapin. Mungkin ini yang lagi situasi yang baik, mungkin ini lagi situasi yang buruk. But know this, Tuhan itu gembala yang agung. Dia gembala yang baik dan takkan kekurangan aku. Ada satu kalimat yang we have to remember. All of us have to remember this. This too shall pass. Karena Tuhan akan selalu membawa kita ke rancangannya yang indah. So when we sing this song, sekali lagi, nyanyikan dengan pemahaman yang baru. Bahwa apapun yang terjadi, ada tangan Tuhan yang selalu membimbing kita. Here we go. Tuhanlah yang Membimbingku, tanganku dipegang teguh. hatiku berserah penuh. Come on! Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang penuh. Sing it one more time. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, Engkau gembala yang luar biasa bagi kami. Tangan-Mu memegang teguh dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan, keberadaan kami sampai hari ini. Karena tangan kuat-Mu yang selalu memegang kami. Biarlah di menit-menit ke depan Tuhan, kami boleh meletakkan pergumulan kami. Dan kami fokus hanya kepada kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, supaya firman ini boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan mempertobatkan kami. Berkati bibir lidah hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya hanya daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari semua yang siap mendengarkan firman kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Thank you TPAW, PAW gabungan dari KGC, dari Roket. Wah, luar biasa, sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui PAW ini. Ya. Bapak Ibu, ada sebuah legenda kuno, ya, 2500 tahun yang lalu, bahwa terjadi peperangan antara Persia dan Yunani. Pertempuran ini menjadi penting karena siapa yang menang, dia yang menjajah. Pada waktu itu Persia begitu luar biasa, dan kalau misalnya Yunani kalah, maka Yunani akan dijajah oleh Persia. Tapi pertempuran itu terjadi dengan sengit dan akhirnya dimenangkan oleh Yunani. Dikirimlah seorang prajurit untuk berlari memberitakan berita kemenangan itu ke Athena,
ibu kota Yunani pada waktu itu. Berlarilah seorang prajurit ini dengan luar biasa saudara, dengan kekuatan penuh. Dan di dalam perjalanannya ketika dia menjumpai orang-orang, dia berteriak, "Kita telah menang, kami telah bertempur melawan penjajah, kami telah menang. Kalian tidak akan lagi hidup di dalam penghambaan, kalian tidak akan lagi hidup di dalam perbudakan." Sampai ke Athena, disiarkan berita ini oleh prajurit ini dan akhirnya seluruh Yunani mengalami sukacita yang besar. Jarak dari kota terjadi pertempuran sampai ke Athena adalah sejauh 42 km. Dan kota kecil di mana terjadi pertempuran itu adalah kota Maraton. Makanya kita sekarang kenal olahraga maraton, lari 42 km. Ya. Nah, pertanyaannya begini saudara, kenapa prajurit ini bisa begitu bersemangat ya? Lari sejauh 42 km, padahal waktu itu kita tahu aspal zaman dulu enggak sebagus aspal sekarang ya. Terus sepatunya juga enggak ada sepatu running, adanya cuma sandal kulit ya, yang sederhana. Tetapi kenapa prajurit ini bisa begitu luar biasa bersemangat? Karena prajurit ini membawa berita sukacita, berita yang luar biasa. Nah, berita yang membebaskan seluruh Yunani dari penghambaan. Nah, inilah yang seharusnya kita kerjakan sebagai representative of Christ Kingdom dalam memberitakan Injil. Ya. Karena Injil adalah berita bahagia, kabar sukacita, arti katanya evangelium, artinya berita bahagia. Karena ada seorang pribadi yang lebih luar biasa lagi yang membebaskan semua umat manusia yang percaya di dalam namanya beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal, kerajaan sorga di tangannya. Nah, inilah seharusnya menjadi penyemangat untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi memberitakan Injil itu tugas kita. Kemarin di Casey Gathering itu terakhir pembicaranya bilang gini, saudara lahir baru, jadi anak Tuhan. Ya, kerajaan sorga sudah di tangan saudara. Saudara percaya kalau saudara dengan iman mengakui Yesus sebagai juru selamat, sorga sudah saudara dapatkan? Amin. Tapi itu adalah start, bukan finish. Seperti orang pacaran, nikah itu bukan finish. Nikah itu baru start untuk memulai kehidupan. Begitu juga ketika kita ini lahir baru, kita percaya di dalam nama Yesus, kita dapat kerajaan sorga, ada hal yang harus kita kerjakan. Ya, itu bukan sebuah finish, tapi itu adalah sebuah start. Nah, apa tugas itu? Tugasnya itu sering diberitakan oleh orang itu dengan kata amanat agung. Siapa yang pernah dengar amanat agung? Amanat agung itu diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, dikatakan gini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat agung ini sering dipakai Pastor Hizkia kalau doa berkat saudara ya. Dia enggak doanya cuma diberkatilah kamu, keluargamu, anak cucumu. Tapi selalu belakangnya ada pengutusannya. Ya. Pergilah, jadikanlah, baptislah mereka, dan ajarlah. Ini amanat bagi kita semua sebagai orang percaya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Nah, tapi Yesus ini sekali lagi Tuhan yang luar biasa. Kalau dia nyuruh, dia ngasih kisi-kisinya. Ya, dia ngasih contohnya, dia ngasih teladannya. Ada di mana saudara? Di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ayat Matius 9 ayat 35 sampai 38 ya, slide 4. Ini jadi ayat tema kita beberapa bulan lalu. Ini polanya juga sama saudara. Dikatakan bahwa Yesus berkeliling, ya, misi, dia pergi. Kemudian Yesus mengajar, ya, bagian dari ajarlah. Kemudian dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan karena melihat domba-domba yang lelah dan terlantar, tidak bergembala.
Jadi sebenarnya gereja itu 3 tugas pokoknya itu misi, ya pergi, kita semua diutus untuk pergi, misi. Kemudian kita disuruh penggembalaan, dan yang ketiga pengajaran. Sebenarnya basicnya cuma 3 ini, misi, penggembalaan, pengajaran. Kita disuruh pergi, kita suruh menggembalakan, dan kita suruh mengajar domba-domba kita apa yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Nah, saudara, sekarang ketika kita mau melakukan 3 hal ini, ya, Tuhan pun juga ngasih polanya. Tapi saya hari ini mau fokus kepada penggembalaan. Ya, saya nanti lain waktu kita akan bicara tentang misi, kita akan bicara tentang pengajaran. Tapi hari ini izinkan saya membagikan fokus tentang penggembalaan. Nah, penggembalaan itu Tuhan ngasih contoh di ayat 36, saudara. Ngasih polanya. Yang pertama apa? Dikatakan melihat orang banyak itu. Saudara, penggembalaan itu dimulai dengan melihat. Melihat itu Yesus yang lakukan itu bukan dilihat, banyak ya. Pengikutku banyak, jemaatku banyak. Bukan itu, saudara. Tapi melihat itu Yesus bisa melihat sampai ke dalam kebutuhan dari domba-dombanya, dan dibawa domba-domba itu untuk melihat Allah sumber pengharapan. Karena dikatakan di sini bahwa domba-domba itu lelah dan terlantar seperti domba tidak tergembalakan. Sebenarnya ada pemimpin rohaninya. Tapi pemimpin rohaninya pada waktu itu pemimpin yang justru memberi beban, bahkan menghakimi. Pemimpin politiknya juga ada, tapi pada waktu itu dijajah oleh Romawi, sehingga yang terjadi beban, dan beban. Nah, bagaimana kerajaan Allah itu membalik pola itu, supaya kita di dalam penggembalaan itu melihat seperti yang Yesus lihat. Dikatakan bahwa Yesus bisa melihat kebutuhan dan kedalaman hati seseorang. Karena sejatinya, saudara, kadang kita itu tidak bisa melihat sendiri apa yang kita butuhkan. Ya. Sebagai contoh gini, berapa banyak orang itu merasa bahwa dia bisa bahagia kalau dia bisa mencapai sebuah prestasi dan keberhasilan. Sebagai contoh gini, saudara mungkin berpikir, aku kalau bisa beli baju yang aku suka itu, ya, nanti aku bisa bahagia. Oke lah, saudara bisa beli baju yang saudara mau. Tapi pertanyaannya, berapa lama sih saudara bisa bahagia? Sebulan? 2 bulan? Setelah itu saya rasa kita jadi hambar lagi ya. Malah kesusahan yang terjadi. Dilihat di pas-pas kok rasanya betetet ya, kekecilan ya. Bajunya sudah mulai luntur. Ya. Mungkin saudara mikir, alah baju kurang mewah. Ya. Gadget, anak-anak muda seneng apa? Handphone, baginya sesuatu yang penting. Apa yang terbaik, sekarang apa yang terbaru? iPhone. iPhone berapa? Huawei. iPhone berapa? Saya enggak ngikuti iPhone. 11. Loh 17, sudah 17. 17 Pro. Kameranya bisa berapa, ya toh? Berapa piksel. Setelah itu berapa bulan saudara bisa dapatkan iPhone 17. Kemudian saudara otak-otik seneng sekali. Tapi setelah itu berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan, kesusahannya yang terjadi, kuota habis. Ya. Jadi tidak ada kebahagiaan yang sejati kalau tidak di dalam Yesus. Mungkin saudara ngomong, wah itu kan barang remeh-remeh, receh, kurang mewah. Oke, kita ngomong apa sekarang? Rumah. Rumah, kurang mewah apa rumah? Saya ini, pekerjaan saya sering bangunkan rumah orang. Diisilah rumah itu dengan material yang terbaik menurut orang itu dengan segala penghasilannya. Mewah, senang masuk rumah, tamu-tamu datang memuji mereka. Berapa lama? 6 bulan, 1 tahun. Saya amati 1 tahun. Bosan habis itu. Jadi kadang-kadang kita ini tidak bisa melihat apa yang
kebutuhan terdalam dari seseorang. Nah, tapi Tuhan itu ya, saudara, mendatangkan orang-orang seperti itu di sekitar kita. Kita itu yang bisa ngeliat, tapi kita ini ignore. Padahal Tuhan itu datangkan untuk kita gembalakan. Karena orang-orang itu sejatinya tidak mengerti apa yang dia butuhkan. Ada anak-anak muda yang merasa keberartiannya itu dari follower, dari like. Padahal bukan itu. Keberartian mereka itu bagaimana Kristus memiliki dan menciptakan mereka. Ya. Makanya anak-anak muda, papa mama yang di sini ikut Christ Tech. Ya. Tanggal berapa? 13-14 Juni, Christ Tech. Ya. Ada wanita-wanita juga yang merasa keberhargaannya itu ketika dari penampilan fisiknya. Ya. Dia tidak mengerti bahwa esensi keberadaannya itu karena Yesus yang telah menebus dan membuat dia berarti dan punya tujuan bagi kerajaan sorga. Makanya ikut RWC. Ya. Besok ya. Masih terbuka tiketnya. Ikut Rock Woman Conference. Ya, ya betul. Habis ini CWO. Ada orang juga yang gak bisa melihat ketika dia merasa bahwa kebutuhanku ini kurang terus. Cari kerja lagi, cari kerja lagi, cari kerja lagi. Pendapatannya minta tambah. Padahal bukan pendapatannya yang masalah. Pengeluarannya yang bocor halus. Ya. Makanya ikut CWO, bahas finance. Ya, jadi saudara banyak hal yang kita tuh nggak bisa lihat dan ada orang-orang di sekitar kita itu yang nggak bisa melihat kebutuhan itu dan itu dihadirkan kepada kita dan kiranya kita itu bisa membawa orang itu kepada Kristus sebagai sumber jawaban. Saya merenungkan kemarin sama komsel saya, kenapa ya Tuhan itu pakai domba? Ternyata domba itu sifat-sifat domba itu menarik, saudara. Dikatakan sifat domba itu ya ada banyak, tapi saya sebutkan satu aja, ini intermezzo aja. Domba itu binatang yang jarak pandangnya cuma bisa 6 meter. Dia tidak bisa melihat lebih dari 6 meter karena itu dia butuh gembala di depannya. Dan gembalanya itu nggak ada gembala di belakang. Gembala domba selalu di depan dan bersuara, weh ke kanan, weh ke kiri, dia ke kiri. Begitu juga manusia. Manusia berapa jauh bisa melihat masa depan? Kalau tidak ada gembala yang hadir di dalam dirinya untuk memberikan suaranya bagi kita melangkah kemana. Ya. Domba ini juga hewan yang suka bergerombol, suka rame-rame. Ya. Dia itu kalau sendirian tidak suka karena terancam. Makanya kalau ada mangsa serigala itu mau mangsa kawanan domba, dia masuk ke tengah-tengahnya, domba itu akan tercerai-berai, satu yang tertinggal itu akan diterkam oleh serigala. Karena itu kita butuh komunitas. Domba itu tidak bisa menahan beban berat. Domba itu bulunya kan membesar saudara ya. Harus dipotong sama gembalanya. Karena kalau dia terlalu gemuk, dia tidak seimbang. Terus guling. Kalau guling kaki di atas, badan di bawah, dia tidak bisa bangun, tidak bisa kembali sendiri dan lama-lama mati. Karena itu butuh gembala untuk membalikkan. Begitu juga manusia. Dia tidak bisa menahan beban berat. Karena itu butuh gembala. Siapa gembalanya? Kita semua yang bisa mau hancur hati melihat orang-orang di sekitar kita, membantu pergumulan mereka dan membawa kepada Kristus. Ya. Domba itu juga binatang yang bisa jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kayak siapa? Ya. Sudah tahu salah, yo masih ngulang lagi. Bisa jatuh 2 kali. Ya. Jadi kenapa? Karena itu kita itu butuh gembala. Dan kenapa juga kita ini ditugaskan Tuhan itu jadi rekan sekerjanya Allah untuk kita ini menggembalakan orang-orang di sekitar kita yang didatangkan Tuhan pada kita. Yang bisa kita lihat kebutuhan mereka. Bukan saya ini ngajari saudara untuk jadi dukun ya. Tapi kepekaan itu hadir karena ada kuasa Tuhan yang memperlengkapi kita supaya kita itu bisa menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai rock, representative of Christ Kingdom. Ya.
Sekarang pola kedua saudara, dari tetap ayat 9, pasal 9 ayat 36, dikatakan tergeraklah hati Yesus. Tergeraklah hati Yesus itu bahasa Inggrisnya compassion. Bukan pity. Kalau pity itu kasihan. Saknoe ya, saknoe orang itu. Ya. Tapi kasihan itu juga bukan kasihan seperti yang Pastor Richard kemarin bilang, simpati dan empati saja tidak. Tapi ada hancur hati, ya, ketulusan seperti Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Kenapa Yesus menangisi Yerusalem? Karena tahu Yerusalem ini butuh pertobatan. Begitu juga seorang gembala harus punya hancur hati bagaimana mengembalikan domba ini kepada sang gembala agung. Nah, kita ini harus bisa punya compassion yang tulus. Bukan ada maunya dan ada maksudnya. Seperti yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus teladankan. Seringkali kan Yesus dikatakan Yesus berbelas kasihan. Yesus hatinya iba. Yesus hatinya tergerak. Jadi bukan cuma omon-omon. Ini memang naturnya Yesus yang compassion. Dan ini dia buktikan bahkan sampai di kayu salib. Jadi masih mau bukti apa lagi tentang ketulusan Yesus. Kalau dia bisa sampai menyerahkan dirinya di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk engkau dan saya. Jadi compassion ini perlu kita miliki sebagai seorang gembala. Dan yang ketiga adalah bergerak. Percuma kita compassion, tapi kita tidak bergerak. Dan itu dibuktikan di pasal 10, setelah pasal 9 berakhir. Pasal 10, judul perikopnya, Yesus memanggil ke-12 murid. Karena Tuhan tahu, 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Dari 12 murid inilah cikal bakal seluruh gereja di muka bumi, seluruh gereja segala abad. Dari 12 orang murid ini saja. Tapi ada langkah, first step yang membuat penggembalaan ini berjalan. Nah saudara, saya kasih sebuah kisah, ya, di mana ini contoh bukti yang paling mendekati dengan penggembalaan ya dari Yesus. Saya tahu semua kisah Yesus penggembalaan yang luar biasa, tapi saya mau dari 3 tadi pola tadi, melihat, ya, compassion dan bergerak. Itu ada di Markus 7 ayat 31 sampai 35. Sebuah kisah yang indah tapi seringkali terlewatkan. Ayo kita baca yuk sama-sama. Karena ini cuma 5 ayat, saya minta teman-teman Royal semua membantu saya. Markus 7 ayat 31 sampai 35. 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Ayat 33 ini menjadi penting saudara. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, jadi tinggal berdua ya, orang gagap dan Yesus. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengenadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara, menurut saudara kalau Yesus melakukan mujizat itu perlu ritual dan mantra enggak? Ya, enggak. Karena kalau waktu meneduhkan badai dia cukup bilang apa? Diam, tenanglah. Menyembuhkan anak Yairus dia cukup bilang, anakmu sudah sembuh. Yairus pulang anaknya sembuh. Waktu mengusir setan dari anak wanita Sirofenisia juga enggak perlu mantra. Tapi yang sama adalah Yesus selalu ada percakapan dan argumen untuk membawa orang yang mau disembuhkan atau orang yang mau mendapat mujizat itu mengenal pribadi Kristus. Ya. Jadi diajak cakap-cakap kayak orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Ya, ditanya, kamu mau sembuh enggak?
mau lumpuh ditanya sembuh ya mau ya. Tapi bukan itu saja yang Tuhan mau. Tapi Tuhan itu ingin membawa orang itu mengenal pribadi Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi yang menarik di kisah ini adalah orang ini dibawa berdua sama Tuhan. Kemudian tangannya dimasukkan ke telinga, Yesus meludah, kemudian meraba lidahnya dan berkata, Efata. Kenapa saudara? Seakan-akan kok Yesus ini memakai ritual-ritual dan mantra gitu ya. Karena Tuhan itu mau mengajak orang ini punya personal touch, pengenalan pribadi akan Yesus. Ya karena dia tidak bisa diajak bahasa verbal, ya dikatakan tuli, ya tidak bisa. Sehingga Tuhan itu memakai bahasa non-verbal untuk membuat orang ini punya pengalaman pribadi bersama Yesus. Ya. Orang ini diajak untuk, orang Tuhan itu bisa saudara cuma sembuh. 10 orang disuruh jentrek, sembuh. Terus pergi, orangnya pergi. Terus what's point? Ya. Tapi Tuhan itu mau ada interaksi pribadi supaya orang itu bisa mengenal Yesus secara pribadi, termasuk orang yang tuli ini. Karena itu pakai bahasa non-verbal. Ya. Nah kemudian yang menarik saudara, dikatakan bahwa orang ini diajak berdua saja sama Yesus. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan orang ini tuli dan gagap sejak lahirnya. Orang tuli dan orang gagap sejak lahir seringkali dibuat bahan gosip dan guyonan. Bahkan orang gagap di sekitar kita aja seringkali juga kita buat guyonan. Ya. Nah Tuhan ini bukan hanya mau menyembuhkan secara fisik, tapi kejiwaan orang ini. Orang ini cukup capek dan lelah jadi bahan pergunjingan dan omong-omong dan ejekan. Karena itu dia bawa sendiri berdua, meski orang ini pun juga akan menerima mujizat. Loh, tapi masuk menerima mujizat masih ada yang gosipin. Wah ada saudara, ya ada orang diberkati, orang sekitarnya ngomong, kok iso ya, wong ngono tok iso sukses, pesugihan itu paling. Ya, masih ada komen-komen seperti itu ya. Makanya Yesus tuh tahu kebutuhan terdalamnya, dia bukan hanya sembuh secara fisik, tapi kejiwaannya juga dibangkitkan. Supaya orang ini bisa mengalami pribadi fokus hanya pada Yesus, dia tidak peduli dengan omongan orang, tetapi orang ini mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Padahal kalau Yesus itu menyembuhkan di depan banyak orang, wah itu publikasinya luar biasa itu. Ya. Tepuk tangannya akan luar biasa. Bayangkan ada orang disembuhkan gini aja sembuh. Nah karena itu saudara, bawalah orang-orang yang saudara jumpai itu satu, masuk mengenal pribadi Kristus. Kemudian saudara bisa melihat kebutuhan terdalamnya, orang ini bukan hanya fisik. Kita nggak tahu, setiap pergumulan orang berbeda-beda. Tapi biarlah kita bisa melihat kebutuhan orang itu terdalamnya apa. Ya. Dan orang ini pun akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nggak perlu kita ini publisitas yang wah, gembala sopo iku, dombanya kok maju. Wah, gembala kok hebat tuh gembala. Dombanya hebat-hebat sekarang ya. Yesus tidak meneladankan hal seperti itu ya. Yang mau Yesus lakukan adalah orang-orang itu bisa mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan sembuh secara total. Ya. Nah saudara, tadi saya sudah bicara tentang dasarnya kita menggembalakan itu apa amanat agung. Kemudian saya juga sudah membagikan bagaimana seharusnya kita itu menggembalakan. Sekarang poin terakhir adalah kenapa sih kita ini kadang tidak mau untuk menggembalakan. Padahal itu amanat agung Tuhan. Saya menjumpai biasanya orang itu saudara ada 3 alasan. Ya. Yang pertama
saya ini belum bisa secara kemampuan. Saya ini siapa sih saya ini? Ya. Pakai kata-kata rohani, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Padahal dia mampu, tapi dia merasa tidak mampu. Saya bukan sekolah teologi, saya belum belajar Alkitab, saya gini, saya gitu. Ya, itu alasan pertama. Alasan kedua, saya belum sempurna dalam kerohanian. Saya masih sering mengecewakan Yesus. Saya ini masih preman, saya ini masih korak, pakai kata-kata gitu ya. Padahal saya ini, Tuhan itu, saya ini belum bisa, saya sering mengkhianati Yesus lah gitu. Belum sempurna. Jadi yang tadi masalah kemampuan, yang kedua masalah kerohanian. Yang ketiga, saya enggan. Apa? Yo males saya wis, repot. Harus berkorban waktu, berkorban perasaan, berkorban finansial, berkorban banyak yang dikorbankan lah. Ya. Terus males saya, 3 enggan. Nah sekarang saya coba mengajak saudara untuk melihat kisah Yesus dan Petrus yang kiranya bisa menjawab 3 pertanyaan ini bagi saudara sehingga saudara bisa menjadi representatifnya Tuhan yang luar biasa dalam mengerjakan pengembalaan. Ya. Yaitu di Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Di mana 21 ayat 1 sampai 14 akan menjawab pertanyaan yang pertama dan ayat yang ke-15 sampai ke-19 akan menjawab alasan yang nomor 2. Nah, karena ayatnya banyak dan kecil-kecil ya, bisa dibaca. Saya ceritain aja ya. Jadi gini. Saudara, Petrus ketika itu di kisah ini adalah ketika Yesus mati dan sudah bangkit. Ya. Kemudian menjumpai murid-muridnya di tepi pantai. Nah, di sanalah ada Petrus dan teman-temannya. Nah, Petrus ini saudara dalam kondisi yang gagal. Dia merasa bahwa dirinya ini gagal sebagai murid yang heroik, ya. Murid yang sangat loyal, patriotis. Tapi dia gagal dan menyangkali Yesus 3 kali. Dan dia kehilangan arah, bingung Tuhanku mana. Dia kecewa dan sebagainya. Akhirnya dia memutuskan untuk, gak jadi penjala manusia, tak balik jadi penjala ikan. Balik jadi nelayan. Ditanyai sama teman-temannya, ada Thomas, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedeus, mau kemana? Terus nyari iwak balik nyari ikan. Yes aku ya ikut Ya, sesama orang gagal, ketemu orang gagal, balik jadi nelayan. Kemudian semalaman Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan seekor pun. Ya, cerita yang umum yang sering kita dengar. Kemudian ketika mereka kembali ke pantai, gabutlah hati Petrus. Sudah jadi penjala manusia gagal, balik profesi asal nelayan gagal. Jadi gagal 2 kali. Ya. Sampai-sampai kegabutannya dikatakan dia tidak bisa mengenali Yesus. Padahal di ayat 34 dikatakan ketika hari mulai siang, jadi Yesus itu menjumpai di pinggir danau itu bukan malam hari, bukan subuh. Hari mulai siang, jadi sudah terang. Ya. Petrus tidak bisa mengenali Yesus padahal dikatakan jaraknya hanya 200 hasta. 200 hasta itu 90 meter saudara. Dari sini ke pintu itu kelihatan lah siluetnya Yesus. Apalagi sudah bersama-sama 3,5 tahun. Ya. Tapi tidak bisa mengenali karena saking gabutnya Petrus. Kemudian Yesus berteriak, sudah dapat ikan belum kalian? Belum, tebarkan lagi jalamu. Ditebarkan, dapat ikan sebanyak-banyaknya. Ya, familiar cerita ini? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, familiar ya cerita ini. Tapi yang menarik saudara, ternyata setelah diamati bahwa cerita ini, mujizat ini, bukan mujizat pertama kali yang dilakukan Yesus pada murid-muridnya. Ternyata ini mujizat kedua kali setelah Yesus bangkit.
Mujizat pertamanya di mana? Ada di Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Ya. Kisah yang sama ketika murid-muridnya itu juga tidak dapat ikan, Yesus suruh menebar kembali dan dapat ikan. Nah bedanya apa? Ini di gambar ini ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, Yesusnya di pinggir danau. Lukas 5, Yesusnya di atas perahu. Apakah salah tulis? Enggak. Perbedaannya adalah pada periode waktunya. Lukas 5 adalah ketika Yesus memulai pelayanannya dan memilih murid-muridnya menjadi penjala manusia. Yohanes, di kisah kitab Yohanes, itu terjadi setelah Yesus bangkit dan menjumpai lagi murid-muridnya. Nah menurut saudara, ya kira-kira tepaan atau enggak? Mujizat yang sama, ditujukan pada murid-murid yang sama, dengan peristiwa yang sama. Kebetulan atau tidak? Tidak kebetulan. Semua ada maksud dan rancangan Tuhan. Saudara, apa sih yang mau Tuhan sampaikan melalui dua peristiwa ini? Dua-dua ini adalah peristiwa kegagalan murid-muridnya. Tetapi di peristiwa kedua itu Tuhan ingin mengajak murid-muridnya itu tuh flashback ketika mereka di awal perjumpaan dengan Kristus. Kalian murid-murid ini gagal memang. Tapi bukankah ada anugerahku yang menopangmu sehingga kamu berhasil di awal perjumpaan. Begitu juga ketika di Yohanes ketika murid-muridnya ini sudah mulai merasa gagal. Tuhan itu mau ngingetkan gitu loh. Dulu kamu tuh gagal tak topang. Hari ini kamu merasa gagal. Hari ini pun juga aku topang kamu loh. Jadi kalau kamu hari ini merasa dirimu tidak bisa dalam penggembalaan, ingatlah ada anugerah Tuhan yang menopangmu selalu sejak awal hingga akhir sampai dengan hari ini. Amin. Jadi saudara jangan pernah merasa, aku nggak bisa, hari ini aku masih ada pergumulan dan sebagainya. Saudara hari ini masih bisa berdiri di tempat hari ini sampai dengan detik hari ini. Karena ada anugerah Tuhan yang sama yang menopang saudara sejak saudara dulu sampai dengan hari ini. Amin saudara. Saya teringat dengan ketika saya disuruh untuk memimpin Komsel Ahava 8 tahun yang lalu. Ya. Waktu itu gembala Komsel kami pindah dan saya disuruh untuk menggantikan. Saya ini ketakutan, kekhawatiran terbesar saya itu ada, kalau suruh sharing firman bisa lah, dikit-dikit pada waktu itu bisa. Yang saya pusing itu enggak bisa, itu saya suruh PAW saudara. Nyanyi enggak bisa, main gitar enggak bisa. Terus mau ya apa, masuk keploan tok, ya enggak mungkin tuh saudara ya. Jadi ya, aduh bingung. Nah tapi pada waktu itu enggak lama pandemi. Karena pandemi pakai Zoom. Nah kalau pakai Zoom sih lumayan saudara. Ya, karena kalau nyanyi semua di on mic, kalau Zoom kan saut-sautan tuh enggak enak. Saya buat peraturan. Semua close mic ya, off mic semua, saya putar YouTube. Nyanyi sendiri-sendiri di rumah. Enak. Ya. Pandemi berakhir. Wayai. Ya. Nyanyi sama gitaran. Bingung saya. Tapi Tuhan baik, menopang Komsel kami. Ko David itu datang. Dut, aku iso dulu gitar. Ya. Tak iringi ya, tapi ya aku sih belajaran gitu. Ya boleh, senang lah aku David bantu. Tapi sungguhan saudara, kelentingan tok, tang-ting gitu ya dulu ya, aku David ya. Cuma bisa kunci-kunci dasar. Nggak kayak sekarang hebat, luar biasa ya. Karena aku David ya bilang, saya banyak dibantu John Lee ya. Untuk skillnya. Apa yang mau saya katakan saudara, bahwa kalau kita mau ada anugerah Tuhan yang menopang loh. Ya. Bahkan hari ini kalau saya diserahi tugas tanggung jawab, kadang saya juga merasa, aduh masuk bisa ya. Saya selalu teringat akan flashback akan 8 tahun lalu Tuhan. Bahwa Tuhan itu menopang, anugerahnya ada untuk menopang kita. Jadi jangan saudara merasa tidak bisa, saya tidak mau, saya tidak bisa karena belum ini, belum itu. Ingatlah anugerahnya tetap dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, saudara.
Nah sekarang kita lanjut lagi ke ayat 15 sampai 19. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaan alasan kedua. Saya belum rohani, saya masih berdosa, saya masih menyakiti Yesus dan sebagainya ya. Nah dikatakan bahwa sesudah sarapan Yesus mulai omong-omong nih. Nah kata sesudah sarapan ini penting saudara. Ya, karena perut kenyang, hati senang. Ya, Tuhan ini pengertian. Nggak ngajak, nggak nyuruh-nyuruh tok waktu perut lapar. Ya. Jadi perut kenyang, hati senang, mulai diajak ngobrol. Diajak ngobrol, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Ditanya lagi kedua, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga tanya lagi, Yesus, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku masih engkau. Oke, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi di ketiga kali Yesus bertanya, Petrus itu dikatakan sedih hatinya. Sedih itu kalau di NIV malah dikatakan hurt, sakit. Ya. Saudara, 3 kali ditanyai, Petrus merasa disindir-sindir 3 kali. Ya. Saudara ada sebuah cerita ya. Cerita pada suatu hari ada undangan wedding anniversary emas. 50 tahun pernikahan. Kalau 50 tahun pernikahan semua tamu itu pasti pertanyaannya satu. Apa resepnya bisa langgeng selama 50 tahun dalam pernikahan? Ya, biasa tanya itu ya saudara ya. Tanyalah para tamu, opa apa resepnya kok bisa wedding anniversary sampai yang ke-50? Opanya jawab gini, opa ini selama 50 tahun enggak pernah marah sama oma. Oh, tambah penasaran lagi ya, kok iso? Opa enggak bisa marah sama oma selama 50 tahun di dalam pernikahannya. Opanya cerita, dulu waktu awal-awal menikah, opa dan oma ini honeymoon. Opa, oma honeymoon naik kuda. Opa naik kudanya opa, oma naik kudanya oma. Kami mau berjalan berkuda bersama sampai suatu saat kudanya oma ini berontak-berontak. Terus oma itu cuma bilang gini, 1, kudanya masih berontak saudara. 2, masih berontak lagi. 3, oma mengeluarkan benda dari tas, ternyata pistol. Ditembaklah kepala kuda itu, dar. Tergeleparlah kuda itu. Nah, terus sekarang kalau misalnya opa ini mau protes ya, nggak setuju sama oma itu cuma bilang 1. Terus opa masih protes, jawab lagi omanya 2. Nah ini tandanya opa ngerti, sudah waktunya opa diem. Makanya opa enggak pernah marah. Ya. Jadi memang manusia itu selalu membatasi dengan hitungan 3. Ya. Dulu kita kalau masih kecil kan sering ya. Anak-anak roket ini mamanya sering bilang ya, tak hitung sampai 3 ya. Ya. Tak hitung sampai 3, terus no. Gitu ya. Nah saudara, kita selalu membatasi dengan hanya 3 kali. Begitu juga Petrus merasa 3 kali ini sesuatu sindiran yang sangat menyakitkan bagi dia. Padahal kita tadi percaya ya bahwa Yesus itu tulus. Ya, percaya, siapa percaya Yesus tulus? Hatinya tulus. Kalau ngomong ya apa adanya. Enggak pakai nyindir-menyindir. Ya. Kan ditanyai, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Jawabannya kan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dia enggak jawab loh, Petrus kamu mengasihi aku? Iya, ais bojo. Petrus apa kamu mengasihi aku? Iya, alah gombal. Petrus apa kamu mengasihi aku? Iya, percuma, ganti Yohanes. Kan enggak gitu saudara. Dia kan tulus memang. Dia ngomong jawabnya gembalakanlah domba-dombaku. Saking Petrus saja yang sensi. Ya, karena dia merasa bahwa Tuhan itu nyindir. Ya bisa dibayangkan lah. Kalau saya sama misalnya sama Steven gitu ya, di satu ruangan terus saya tanya, "Ben, kamu ketok handphoneku enggak?" Cuma ada berdua kita ya. Terus
Stephen bilang, enggak kelihatan. Kamu kata handphoneku enggak kelihatan. Kata handphoneku enggak. 3 kali saya enggak ditunjuk Stephen ya untung-untungan ya toh. Kan itu sama aja kayak nuduh Stephen ini ngambil handphone saya. Gitu. Nah itu yang dirasakan oleh Petrus. Tapi sejatinya Tuhan itu apa adanya. Dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dia tahu bahwa Petrus memang menyangkali dan menyakiti hati Yesus 3 kali. Tapi saudara ingatlah, percayalah hatinya tulus. Itu ibarat seperti gini ya. Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Salahmu kan memang 3 dulu ya. Ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku ya. Tak ampuni 1. Petrus, apa kamu mengasihi aku? Iya Tuhan. Gembalakan domba-dombaku ya. Tak ampuni 1. Petrus, apa kamu mengasihi aku? Iya Tuhan. Dan Tuhan tahu kedalaman hatinya untuk pertobatannya. Habis. Ayo mulai dari 0 yuk. Sama-sama jalan sama aku yuk. Jadi penjala manusia lagi yuk. Jangan jadi penjala ikan. Saudara kalau merasa saudara punya salah dengan Tuhan. Saudara masuk dalam pertobatan yang sejati, yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa pengampunan Tuhan selalu ada. Jangan mau diintimidasi oleh si jahat. Petrus yang 3 kali pun diampuni sampai dengan 0. Untuk kembali dari start awal bersama dengan Yesus. Alasan ketiga saudara adalah enggan. Ya saya enggan aja, tidak mau saya. Males, capek. Yohanes 21, kisah tadi Petrus tadi dengan Yesus, itu ditutup di ayat 25. Dikatakan apa? Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bukankah memang sudah terlalu banyak yang Tuhan perbuat bagi kita? Terlalu banyak yang Yesus lakukan bagi kita sampai dengan hari ini. Bahkan disalib pun Dia lakukan untuk engkau dan saya. Jadi, maafkan saya kalau mungkin menghakimi ya. Tapi loh ya, kalau kita ini terus enggan, kita enggak mau. Jangan-jangan, saya mohon ampun dulu. Kita enggak merasa pernah berhutang sama Tuhan. Saya kalau pernah dibantu tetangga saya, kondisi kendaraan saya bermasalah, saya kepingin bisa bales dia, paling ya tak kirimi makanan dan jajanan. Tapi kalau dikatakan Tuhan itu terlalu besar, terlalu banyak, sampai kitab aja tidak ada yang bisa nulis segala perbuatan baiknya. Ayo kita cek yuk, kalau kita masih belum mau, mungkinkah kita ini merasa tidak berhutang sedikit pun sama Tuhan? Jadi saya tutup dengan khotbah saya ini dengan pertanyaan. Tolong jemaat jawab dengan serentak ya. Jemaat Tuhan, apakah engkau mengasihi Yesus? Apa jawabmu? 1. Jemaat Tuhan, apakah engkau mengasihi Yesus? Apa jawabmu? 2. Jemaat Tuhan, apakah engkau mengasihi Yesus? Apa jawabmu? 3. Gembalakanlah domba-domba Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur hamba-Mu sudah selesai berbicara. Sebagian dari kami Tuhan berkata lantang, ya kami mengasihi Engkau. Karena itu kami mau menggembalakan domba-domba yang Kau kirimkan di sekitar kami Tuhan. Tapi sebagian dari kami ragu Tuhan untuk menjawab. Kiranya Roh Kudus saja yang bekerja untuk menopang setiap hati yang masih ragu dan berbeban berat Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya firman-Mu itu tidak terbatas.
Firman-Mu itu saja yang dapat mempertobatkan dan meneguhkan setiap jemaat yang ada di sini Tuhan. Untuk boleh menjadi representatif-Mu Tuhan. Menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus saja yang memenuhi mereka semua. Sehingga mereka semua tidak menjadi diam ketika amanat itu tidak dijalankan. Dan hatinya boleh menjadi gelisah ketika amanat itu belum dijalankan. Kami berdoa, kami minta sekali lagi kemurahan-Mu Tuhan. Roh Kudus yang melingkupi kami semua. Sehingga kami semua bergerak hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ko Dodi buat firman-Nya. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Seberapa banyak Royals yang masih belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan. Rekan-rekan asyir akan melayani saudara sekalian. Tetap angkat tangan sampai rekan-rekan asyir melayani saudara dengan baik. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur saya undang untuk bangkit berdiri. Setelah Tuhan Yesus menanyakan 3 pertanyaan yang sama, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan jawaban yang sama juga, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus ngomong seperti ini pada Petrus. Waktu kamu muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau pergi kemanapun yang engkau mau. Tetapi ketika engkau tua, orang lain yang akan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau inginkan. Sesungguhnya kita dipanggil untuk mengikut Kristus. Panggilan mengikut Kristus itu bukan panggilan untuk menikmati kehidupan yang kita inginkan. Tetapi sejatinya panggilan untuk mengikut Kristus adalah panggilan untuk mati bagi diri sendiri. Dan hidup bagi rancangan Allah. Mungkin banyak hal yang kita tahu bahwa ketika kita menghidupi rancangan Allah. Banyak hal yang mesti kita hadapi, banyak hal yang mesti menekan kehidupan kita. Tetapi satu hal, bukankah di dalam setiap perjalanan adalah sebuah kesempatan untuk tumbuhkan iman kita? Maukah kita hari ini masuk di dalam perjalanan bersama Allah yang sudah menanggung setiap kelemahan kita di atas kayu salib dan justru memberikan kita kuasa, memberikan kita penghiburan dan pengharapan di dalam Kristus? Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia menaikkan ucapan syukur dan dia memecah-mecahkannya. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan di atas kayu salib. Dia menanggung setiap kelemahan, dia menanggung setiap kesia-siaan kita. Dan dia memberikan sebuah rancangan yang utuh dan sempurna di dalam Kristus. Masuklah di dalamnya dan hiduplah di dalamnya. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat cawan berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Darahnya dicurahkan supaya kita disucikan dan kita masuk di dalam perjanjian yang baru bersama Kristus. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur padamu Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu Royals. Layan memimpin
dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebab Engkau yang memimpin kami Tuhan. Yang memimpinku, tangan oh hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Amin Tuhan. Ku dipegang teguh. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam anugerah-Mu. Karena hanya di dalam anugerah-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Karena di dalam anugerah-Mu saja kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih buat firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Kododi. Kami percaya hikmat-Mu terus menuntun kehidupan Kododi Tuhan. Di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa digembalakan menuju kepada Sang Gembala Agung. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap apa yang dikerjakan oleh Kododi. Biar itu sesuai dengan rancangan-Mu di dalam kehidupannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Kododi dan di dalam kehidupan Kododi Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami ucap syukur padamu. Kami percaya Engkau terus menuntun kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi Tuhan, kami bisa mengembalakan setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Royals, kita akan sama-sama dengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, dalam masih ada episode buat bulan ini, Shepherding in Truth. Saya ingatkan dari yang pertama saya sampaikan, the truth adalah firman Tuhan. Dan the truth adalah seseorang. Waktu Pontius Pilatus tanya, what is truth? Dia salah tanya, dia bilang, who is truth? Dan Yesus berkata, I'm the truth. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dia adalah teladan. Bukan cuma Yesus gembala yang baik, dia adalah teladan yang terbaik. Karena itu bersyukur saudara, kita punya contoh Allah yang menjadi manusia ya. Saudara, firman Allah mengatakan selanjutnya Yeskiel 34, kamu tidak lagi akan jadi jarahan bagi bangsa-bangsa lain dan binatang liar, gambar roh jahat. Tidak menerkam, kamu akan aman tentram, tidak dikejutkan oleh apapun. Salah satu yang paling luar biasa adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti saya katakan, hari ini mungkin cloudy and dark day. Mungkin belum dark ya, baru cloudy. Cloudy itu enggak tahu, kamu enggak bisa lihat ke depan. Terus jangan khawatir, boleh kabut yang gelap, ada gembala yang berjalan di depan kita. Just follow him. Ikuti dia saja. Dan ini rencana Tuhan, aku menjadikan mereka yang di gunung itu menjadi berkat. Ayat sebelumnya mengatakan demikian. Aku menjadikan dan mencurahkan hujan. Apa tujuannya? Supaya kita bukan diberkati saja, tapi menjadi berkat. Nah sekarang dikatakan, ku jadikan taman kebahagiaan. Jadi kita tahu bagaimana pertama, Tuhan itu menjadikan sebuah taman untuk dikelola. Tuhan tidak menciptakan padang belantara, padang gurun, semak duri, onak duri, nggak ada.
Ketika Tuhan menciptakan so beautiful. Dan Eden artinya pleasant. Dan ini lebih dari pleasant. Di sini adalah a plant of renown. Tanaman yang ternama, termasyur, terkenal. Itu yang rencana Tuhan buat gerejanya. Itu rencana Tuhan buat pengantinnya. Ternama, termasyur, terhormat. Luar biasa bukan? Dan tidak ada lagi yang menanggung noda yang timbulkan bangsa-bangsa. Dan ayatnya akan terakhir, mereka akan mengetahui. Kita akan mengenal Tuhan sebagaimana Dia seharusnya dikenal. Akulah gembala yang baik dan kamu domba-domba gembalaanku. Karena kita sadar Allah kita adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Bukan usaha kita untuk memelihara diri kita, tetapi usaha daripada Tuhan sendiri. Janji daripada Tuhan. Kita punya perjanjian damai. Kita punya covenant of peace dengan Dia. Karena itu saudara, proyeknya Tuhan adalah eklesia. Gerejanya, I will build my ecclesia. Kalau saudara mengerti kita eklesia itu apa? Itu dewan kota yang memerintah bersama raja. Dipanggil keluar, bukan cuma dari kegelapan, tapi dari warga negara kota itu dipilih orang-orang tertentu yang akan bersama-sama memerintah bersama Dia. Kalian jangan cukup cuma jadi warga negara. Jadilah perwakilan kerajaan Kristus. Supaya hidupmu berarti. Waktu saya diberitahu saya tidak bisa punya anak, bumi ini rasanya ambles saudara. But God bukan cuma selamatkan saya. Jesus memberikan saya purpose in my life. Dan purpose-nya adalah menjadi berkat dan mendirikan sebuah taman kebahagiaan. Taman yang betul-betul ternama, terhormat. Saudara yang kasih, rencana Tuhan sudah bukan cuma diselamatkan, tapi dijadikan seperti Dia. Dia menjadi putra sulung di dalam kerajaan ini. Bukan cuma putra satu-satunya. Kita tahu Nikodemus yang seorang ahli Taurat, nggak mengerti tentang kerajaan Allah. Kalau mata kita dibukakan, kita dalam satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Let us rejoice, haleluya. Demikianlah saudara, ingatlah kita diberkati, diberikan hujan yang datangkan berkat untuk menjadi berkat dan dijadikan taman kebahagiaan. Saya percaya gereja Tuhan adalah taman kebahagiaan itu, di mana semua orang berbahagia, bukan karena naik pangkat, bukan karena dapat menantu baik, tetapi karena Yesus. Tuhan berkati kita semua. Jadi teman kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tahu nggak teman-teman bahwa hidup kita ini sangat terkait dengan tujuan hidup dan nilai hidup kita. Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup, maka kita akan sulit sekali menilai hidup kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau teman-teman hari ini sedang bergumul di dalam sebuah fase kehidupan di mana mempertanyakan tentang nilai hidup, tujuan hidup, maka ini adalah camp yang tepat buat kamu. Christek Summer Camp adalah tempat di mana kita tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi bagaimana kita melihat karya Tuhan melalui kehadiran teman-teman kita, dan kita bisa having fun bersama-sama untuk merayakan kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi jangan tunggu lagi, ini adalah waktu dan kesempatan buat kita bersama belajar firman Tuhan dan bertumbuh bersama di dalam karya Injil Kristus. Christek Summer Camp tanggal 13-14 Juni 2026, dan link pendaftaran ada di bawah sini melalui Instagram KJC Surabaya dan juga Rocket Surabaya. Saya tunggu kehadirannya bersama-sama di Summer Camp ini. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, sampai ketemu di sana. Bye-bye. Tes. Shalom Bapak Ibu semua. Perkenalkan, namaku Javier dan di sini aku mewakili Rocket dan juga KJC. Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak remaja di zaman sekarang, bahkan hampir semua anak remaja itu mengalami yang namanya pergumulan, di mana mereka ini menghadapi banyak sekali tekanan, terus mereka juga menghadapi banyak sekali kebingungan dan juga mempertanyakan masa depan mereka dan juga nilai hidup mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Rocket dan juga KJC itu mengadakan summer camp dan mengangkat tema yaitu Christek. Nah, harapannya kami semua yakin bahwa dengan anak-anak remaja mengikuti camp ini, mereka semua bisa menghadapi pergumulan-pergumulan itu dan juga mereka itu bisa mengubah hidup mereka dan mulai melihat hidup mereka dari sudut pandang Tuhan Yesus. Kami percaya juga dengan melalui Christek Summer Camp ini, generasi akan pulang sebagai pribadi yang berbeda dan meletakkan nilai hidupnya pada Kristus. Nah, Christek ini akan diadakan pada 13-14 Juni 2026 di Royal Caravan Hotel and Outbound Trawas. Bersama pembicara sesuai
bisa dilihat di poster ini ada 4 pembicara luar biasa. Nah, untuk pendaftarannya sendiri ada di normal price di 250.000. Nah, tapi ada promo menarik yaitu bagi anak Bapak Ibu yang bersaudara itu harganya 200.000 untuk 1 orang. Jadi total yang biasanya 2 orang itu 500.000 akan dikenakan potongan menjadi 400.000. Nah, melalui camp ini kami juga melakukan penjangkauan ke beberapa sekolah di Surabaya dengan mengikut sertakan murid-murid di sekolah tersebut. Nah, untuk mendukung acara ini juga Bapak Ibu bisa melihat booth di bawah ada fundraising dari Rocket dan juga KGC, dan Bapak Ibu bisa melihat menu-menu yang menarik di sana, dijual di sana juga. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau mendaftarkan anaknya juga bisa mengunjungi booth itu dan nantinya akan dilayani oleh teman-teman dari KGC dan juga Rocket. Terima kasih untuk setiap partisipasi dan juga support Bapak Ibu. Semua ini menjadi berkat bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan melanjutkan ke pengumuman berikutnya. Shalom Loyals. Ya barusan ini salah satu contoh pengembalaan ya. Setelah papa, anak turun tangan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Ko Dodi Suyanto sebagai Royal Marriage and Family Pastor. Kita belajar ya betapa pentingnya sebuah pengembalaan dan gembala. Saya mau apresiasi untuk para ridus di Royal ya. Para ridus di Royal kita boleh beri tepuk tangan. Kita tahu lah betapa sulitnya mengembalakan sebuah gereja. Seperti biasa kita akan memberikan persembahan. Hari ini hanya persembahan reguler, bisa diberikan melalui kantong persembahan ataupun QRIS, bisa di-scan di belakang saya melalui layar LED ataupun di depan bangku para jemaat. Sebelum memberi persembahan, mari saya pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan kasih setia-Mu. Kau sudah mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Setelah ini kami Royal Surabaya akan memberikan persembahan. Berkati apa yang kami berikan memang tulus dari hati kami dan mampu menjadi berkat bagi sesama, dan apa yang kami berikan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami Royal Surabaya sudah berdoa. Amin. Pertama-tama saya juga mau menyapa, mungkin ada jemaat baru ataupun jemaat yang biasanya hadir ataupun yang sudah lama tapi hadir kembali. Saya ucapkan welcome home di Royal Surabaya. Tidak lupa dan tidak bosan saya selalu perkenalkan bahwa kita selalu punya 10 gembala yang mengembalakan di KC, Kingdom Community. Mungkin lebih dikenal atau cell group ataupun komsel. Di belakang saya ada foto 10 gembala ganteng ya. Nah, kita semua ini kan domba, jadi bolehlah pilih mana dari 10 gembala ini yang kalian cocok ya. Ya, saya percaya saya pun juga produk dari sebuah KC, komunitas yang baik akan melahirkan juga buah-buah dan domba-domba yang baik juga. Tidak lupa setiap Rabu kita akan memiliki quick word di Instagram kita di IG @royals.surabaya. Rabu ini 27 Mei akan dibawakan oleh Pastor Hizkia Setiawan sebagai Royal Teaching Pastor. Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya yang merupakan Rock Surabaya Lead Pastor. Kemudian ada yang baru ini, Mini Soccer Day akan hadir kembali. Mungkin ini mau bau-bau Piala Dunia ya. Sama ya benar kan Kohis? Arsenal gak jadi juara, bagus lah ya. Mini Soccer Day hadir kembali di hari Sabtu tanggal 6 Juni jam 5 sore di Forest Mini Soccer. Kemudian ada seminar edukasi, akan diadakan seminar edukasi dengan tema Yesus Kristus dalam konteks keyahudiannya. Dibawakan oleh Dr. Rita Wahyu Wulandari, diadakan pada tanggal 4 Juni pukul 18.30 di Rock City Church. Seminar ini gratis dan bisa langsung hadir di Rock City Church tanpa pendaftaran. Yang terakhir sebelum kita pulang, seperti biasa tim hospitality sudah akan melayani kita menyuguhkan bakso ayam goreng udang. Tanpa lebih lama saya mau panggil
Pastor Andrew Juwana untuk memberikan doa berkat sekaligus memberikan doa birthday dan anniversary bulan Mei 2026. Thank you. Thank you, Mike. Oke, sebelum saya doa berkat, saya ingin mengundang siapapun yang birthday di bulan Mei, akan saya bacakan beberapa nama dan juga yang anniversary di bulan Mei. Kenapa sih kita budayakan mengundang untuk maju di depan? Itu tadi, Ko Dodi bilang, Tuhan ingin kita itu punya personal touch. Dengan saudara maju ke depan, saudara menyerahkan diri saudara mau didoakan, akan terlayani saudara. Dengan pastoral team akan mendoakan saudara secara personal. So, don't miss this out, riding the wave ya. Take this opportunity untuk menumbuhkan iman saudara. Saya akan bacakan untuk birthday di bulan Mei. Ini yang Mami Siaga ini ya. Michelle Pang dari Palm Hill. Yusak Sugiarto dari Profit. Monggo yang saya panggil bisa maju ke depan untuk didoa. Hana Malo dari Krastal. Lydia dari Asia. Vina dari Profit. Helena Gunawan dari Swag. David Wanandi dari Palm Hill. Evelyn Gloria Kristanto, adiknya Daniel ya, dari Krastal. Dan ini yang dari KGC, ada Felicia Setiawati, ada Yoel, hari ini ulang tahun, Yoel, boleh maju. Dan untuk setiap adik-adik Roket yang bulan Mei ulang tahun, please maju ke sini, kita ingin doain kalian. Karena emas dan perak tidak ada pada kami pastoral team, tapi the best gift yang kita bisa kasih adalah prayer. Ya, karena kami menghadirkan Tuhan dalam hidup kalian. Yustak, thank you for responnya. Dan yang anniversary, wah ini yang merayakan 25 tahun ya pernikahannya. Ko David dan Cieni dari Kesi Ahava, Fritz dan Lenny dari Kesi Builder, Alvin dan Foni dari Kesi Palm Hill, Ivan Kusuma dan Angel dari Kesi Swag, Kevin Tanojo dan Evelyn dari Kesi Palm Hill, Emmanuel Mahardika dan Lita dari Kesi Kastal, dan Ivan Tony Purnomo dan Maxi dari Palm Hill. Monggo saya masih kasih waktu dulu untuk yang belum maju, bisa maju untuk kita doakan bersama-sama. Setelah saya doakan, terus kita doa berkat ya. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita doakan saudara-saudara kita. Bapa, kami bersatu hati di tempat ini Tuhan, untuk membawa saudara-saudari kami Tuhan, yang berulang tahun di bulan Mei Tuhan. Kami percaya kalau mereka bisa lahir di dalam dunia ini, berarti mereka ada di dalam pikiran-Mu, mereka di dalam hati-Mu. Bahkan Kau tenun sendiri mereka. Berapapun tahun mereka, berapapun hidup mereka selama ini, Kau telah merencanakan yang baik untuk mereka. Bibit yang terindah, yaitu di mana pribadi-Mu yang telah tertanam di dalam hati mereka, sehingga Roh Kudus itu bekerja luar biasa dalam hati mereka. Itu adalah bibit terindah untuk menjalankan hidup yang berbuah lebat Tuhan. Berbuah lebat hanya ada di dalam Engkau. Di luar Engkau mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan biarlah Tuhan dalam hidup mereka, mereka bisa jadi role model. Bahkan Tuhan sesuai dengan tema hari ini, mereka bisa shepherding in truth. Mereka bukan saja menjadi domba, tapi mereka bisa mengambil porsi, menjadi gembala. Setidaknya menjadi gembala atas diri sendiri dan lingkungannya sendiri Tuhan. Dan keluarganya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang anniversary Tuhan. Kami berdoa Tuhan, suami istri adalah sebuah instansi awal yang Kau telah dirikan di muka bumi ini untuk mewakili kerajaan-Mu. Kami tahu Tuhan, iblis tidak pernah diam untuk mengganggu suami istri ini, untuk menghancurkan generasi, untuk menghancurkan hubungan suami istri. Untuk itu Tuhan, kami berdoa, minta perlindungan-Mu, minta your protection, minta kasih anugerah-Mu, minta kuasa-Mu, minta kasih-Mu, minta hikmat-Mu, minta perkenanan-Mu, minta kemurahan-Mu Tuhan, untuk kehidupan suami istri Tuhan. Untuk mereka bisa mencerminkan, saling memaafkan satu dengan yang lain.
saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mensupport satu dengan yang lain tanpa syarat. Tanpa syarat Tuhan. Dan sebagaimana mereka telah Kau persatukan sebagai suami istri, biarlah mereka Tuhan, tahun demi tahun mereka bisa tulus tanpa pamrih, tanpa hubungan yang transaksional. Mereka bisa saling mengasihi tulus seperti Engkau mengasihi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah suami istri bisa menjadi role model untuk suami istri yang lain, bisa menjadi role model untuk terutama anak-anak mereka. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka. Jemaat, Royals, Rocket, dan KGC, mari angkat tanganmu. Tangan kami terangkat Tuhan. Tanda penyerahan total bahwa hidup ini bukan milik kami. Hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup ini kepada Gembala Agung yang dapat mengarahkan kami, dapat memproteksi kami, dapat juga Tuhan membuat kami berbuah dimanapun kami berada Tuhan. Untuk itu Tuhan, beri kami selalu kekuatan dari Engkau untuk menjalankan kehidupan kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami sebagai orang tua, tanggung jawab kami sebagai di pekerjaan Tuhan, bahkan tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu, hamba-Mu Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan. Struggle demi struggle mungkin akan kami selalu hadapi. Tapi kami tahu ada kasih karunia yang menopang. Bahkan tangan-Mu membimbing kami dan menggenggam kami. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, Roh Kudus akan selalu ada dalam hatimu. Akan selalu mengingatkan Kau apa yang benar dan apa yang salah. Dan percayalah, sewaktu kau dengar-dengaran dengan Roh Kudus, itu adalah suara Tuhan yang membuat engkau memutuskan selalu benar di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Have a blessed Sunday.